96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat sore Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir kali ini di SLI Semua Lagu Indonesia. Dan spesial ya, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Forum Genre Kabupaten Magelang dan juga pemenang Duta Genre Magelang tahun 2024. Iya, seperti yang kita tahu ya, bahwa Grand Final Duta Genre Kabupaten Magelang 2024 digelar di Pendopo DRH Supardi Kompleks Setda Kabupaten Magelang pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Dan kegiatan ini untuk mengembangkan citra positif melalui figur Duta Genre 2024. Nah, seperti apa keseruannya mereka saat melakukan ya Duta Genre 2024, dan sebenarnya apa sih Forum Genre itu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang udah hadir hari ini, dan adalah adik-adik yang berprestasi, adik-adik yang luar biasa. Kenapa saya bilang adik-adik? Karena umur kita jauh beda ya. Mereka ini generasi Gen Z, sedangkan saya generasi sebelum Masehi. Jadi tolong Anda panggil saya kakak ya, jangan panggil tante ya. Setuju? Oke, baik, langsung aja kita sapa dulu yang sudah hadir hari ini. Ada Rehan Dava, Ketua Panitia dari Duta Genre 2024. Dan juga ada Egy Irhas Maulana, pemenang dari Duta Genre 2024. Dan pastinya ada Victoria Krista, pemenang dari Duta Genre 2024. Halo, mana suaranya dong? Selamat sore. Halo semua. Aduh, saya di sini jadi merasa paling muda ya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Egy? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Luar biasa. Sekarang jadi sibuk terus, ya nggak sih? Iya, ini aja barusan pulang dari WO. Oke, Iya. Baik. Dan langsung siaran. Tapi happy dong? Happy dong selalu. Happy banget. Oke, selain itu juga ada Victoria Krista. Halo, selamat sore. Halo. Nah, Hai. kalau Victoria ini pasti udah nggak asing lagi ya. Setiap jam 3 sore pasti suka dengerin siaran SLI Semua Lagu Indonesia. Gimana rasanya? Luar biasa. Biasanya Vicky yang naik turunin on air ya. Iya. Sekarang Victoria yang jadi narasumber. Wah, keren banget. Atau enggak gimana kalau kamu yang siaran tanya sendiri jawab sendiri? Kan udah sering ya gantian lah ya. Baik. Oke, selain Vicky dan juga Egy, ada Mas Rehan juga ya. Saya panggil Rehan aja deh ya. Oke, boleh Rehan. Saya kebiasaan Rehan manggil. Oke. Oke, selamat sore Rehan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu luar biasa. Luar biasa ya. Setelah akhirnya kemarin sudah terpilih Duta Genre 2024, ada Egy dan Victoria, gimana nih rasanya? Rasanya pastinya itu seneng banget, soalnya yang terpilih itu adalah orang-orang yang benar-benar menurut kami itu pantas gitu. Tapi jangan selain itu teman-teman yang lain juga itu sebenarnya semuanya itu pantas. Tapi karena mungkin ada kualifikasi lebih aja dari Victoria dan juga Egy gitu. Oke, dan pastinya semua finalis itu adalah pemenang ya. Bener banget, Oke. karena di sini semua finalis itu merupakan duta, bukan ada finalis lagi sekarang. Jadi yang sudah masuk ke dalam top 10, kita kan kemarin finalisnya itu top 10 ya. Dan itu sudah merupakan namanya itu duta semua, bukan ada finalis lagi gitu. Oke, baik. Terbaik dari yang terbaik pastinya Iya, ya. bener banget. Oke, baik. Oke, sebelum kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol tentang perhelatan Duta Genre 2024 kemarin ya, mungkin Andin mau tanya-tanya dulu, karena ini kan Duta Genre ini juga bagian dari Forum Genre dan juga dinaungi oleh Dinas Sosial PPKB PPPA ya. Iya, benar. Rehan ya. Nah, mungkin Rehan bisa menjelaskan sebenarnya Forum Genre itu apa sih? Silakan. Oke, gini. Oke, teman-teman. Jadi Forum Genre sendiri itu adalah singkatan dari genre ya, teman-teman, bukan genre gitu ya. Nah, genre itu sendiri singkatan dari generasi berencana gitu. Nah, sebenarnya Forum Genre ini ada di seluruh Indonesia juga. Ada di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga bahkan ada di tingkat kecamatan. Nah, selain itu selain di tingkat kecamatan, itu ada juga di tingkat desa-desa. Namanya itu PIK Remaja atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke, jadi memang untuk Forum Genre sendiri sebenarnya punya visi misi ya. Bener banget. Rehan, untuk visi misi Forum Genre itu seperti apa sih? Oke, visi misi Forum Genre itu sebenarnya kita lebih ke bagaimana cara kita untuk mengajak remaja-remaja itu agar tidak terhindar dari triad KRR seperti nikah dini, kemudian seks pranikah, nabzah seperti itu. Selain itu, kita juga mendorong untuk remaja-remaja agar nantinya itu bisa melakukan ataupun merencanakan masa depan yang matang seperti itu. Soalnya karena kita kan sebentar lagi ada program yang namanya Indonesia Emas itu tahun 2024-5. Nah, tahun 2024-5 itu yang memimpin adalah generasi Gen Z kita ini gitu. Jadi makanya kenapa kok Forum Genre hadir di situ agar nantinya tahun 2024 ini kita 2024
2045 ya, sorry ya. 2045. Oke, nah itu kita bisa melahirkan sosok pemimpin itu yang benar-benar bagus gitu. Oke, baik. Jadi memang visi misi Forum Genre ini adalah mempersiapkan para generasi muda untuk bisa mempunyai masa depan yang baik ya. Iya, benar Oke, banget. baik. Dan ini adalah tugas yang gak gampang, Rehan ya. Iya, benar Makanya itu banget. juga akhirnya terciptalah adanya Duta Genre 2024. Jadi yang sebaya gitu. Iya. Oke, baik. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih ke Egy dan juga Vicky. Sebenarnya tugas-tugas dari Duta Genre itu apa sih? Oke, dari Vicky dulu deh. Sebenarnya tugas dari genre itu adalah untuk mensosialisasikan juga mempromosikan remaja yang berkarakter, juga memberikan impact yang positif tentunya buat remaja sebaya dan masyarakat, khususnya untuk Kabupaten Magelang ya, karena banyak sekali problematika di remaja khususnya Kabupaten Magelang ini terkait permasalahan remaja, dan tentu kita nggak bisa diem aja ya sebagai seorang remaja juga, dan saya juga ada di lingkungan seperti itu. Kita harus bisa mengatasi hal tersebut, dan di sinilah langkah Victoria untuk bisa memberantas semua masalah atau triad KRR seperti yang sudah disebutkan Mas Dava sebelumnya. Oke, baik. Oke, Victoria, ini kan tugas Duta Genre itu nggak gampang ya, PR-nya banyak dan juga pasti butuh waktu juga ya, waktu dan tenaga. Pernah nggak sih kepikiran pengen jadi Duta Genre tuh nggak kebayang bakal jadi Duta Genre gitu? Gimana kalau menurut Victoria? Sebenarnya pada awalnya tuh Victoria juga mengikuti beberapa organisasi yang bikin Victoria jadi paham bahwa kita nggak bisa tutup mata terkait permasalahan remaja, dan menurut Victoria genre ini adalah salah satu langkah remaja, dan Victoria tahu bahwa dari genre ini Victoria bisa mensosialisasikan secara efektif bagaimana cara menanggulangi dan bahkan mencegah dari permasalahan remaja tersebut. Seperti Oke, itu. baik. Nah, kalau Egy sendiri gimana nih? Kebayang nggak sih kok bisa sih jadi juara 1 Duta Genre gitu? Sebelumnya aku nggak pernah nyangka ya Kak Oke, ya, karena pada dasarnya aku juga sebenarnya nggak punya basic yang genre-genre banget. Cuma karena melihat beberapa kondisi di sekitar rumah saya, lingkungan saya itu ada beberapa masalah remaja yang seharusnya itu perlu diatasi. Cuma karena memang mungkin kondisinya lingkungannya itu rumah saya mungkin berada di gunung ya, jadi atau berada di daerah pelosok gitu, jadi kayak kurang gitu loh Kak. Dan di sini saya mencalonkan sebagai Duta Genre itu sebenarnya salah satu tujuan saya itu ingin memberikan impact seperti tadi yang sudah Victoria, dan juga ingin bisa mempengaruhi mempengaruhi agar masalah-masalah remaja yang biasanya terjadi di lingkungan sekitar saya itu bisa teratasi, dan juga tidak akan menimbulkan masalah-masalah remaja yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Egy sendiri nih, setelah menjadi Duta Genre ada nggak sih perubahan dari aktivitas sehari-hari? Mungkin yang biasanya harus ya mengubah perilaku gitu, ada nggak sih? Ada sih Kak. Salah satu contohnya yaitu adalah misalnya tentang anemia ya Kak ya, tentang anemia, di mana anemia kan sendiri kan itu kondisi kekurangan sel darah merah yang sehat. Nah, terus sebelumnya tuh jujur sekali gitu kadang lupa untuk minum air putih Kak. Nah, tapi setelah masuk genre jadi tahu itu apa anemia, bahayanya bagaimana, dan kedepannya tuh bagaimana, itu tuh jadi kayak wah, ini jam segini harus minum air putih nih, kayak gitu. Jadi kayak perilaku hidup sehat pun jadi kayak berubah gitu loh Kak. Jadi lebih baik gitu sih. Oke, jadi nggak cuma cewek aja ya yang Iya. minum obat penambah darah, cowok Bener juga banget. gitu? Iya, harus. Oke, nah kan sekarang udah jadi Duta Genre nih, tetangga pada tahu nggak udah jadi Duta Genre? Tahu. Tahu dong. Oke deh. Tahu, dan ini juga aja rencananya besok Senin ini aku udah diundang di desa saya. Itu salah satu bentuk kayak ternyata desa tahu ya kalau jadi Duta Genre itu. Oke. Ya jadi nggak cuma cuma sebatas gelar aja, tapi ternyata desa juga melirik gitu loh, dan desa tuh juga sudah memiliki pemikiran bahwasanya memang masalah remaja itu tuh memang harus perlu diatasi. Betul gitu. sekali. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat situasi saat ini ya, di mana pernikahan itu masih marak dan juga angka stunting juga masih tinggi. Nah, rata-rata juga di sini remaja masa sekolahnya juga masih rendah ya. Nah, menurut Vicky dan juga Egy nih, langkah konkret apa yang akan menjadi rencana aksi dari Duta Genre? Oke, ke Vicky dulu. Baik, banyak sekali ya permasalahan remaja, khususnya untuk Kabupaten Magelang terkait hal yang sudah disampaikan. Langkah Victoria untuk mencegah hal itu terjadi dan mengurangi hal itu dengan menggunakan dan memanfaatkan sarana media sosial tentunya, supaya bisa mensosialisasikan bagaimana cara penanganan, serta bagaimana cara mencegahnya, serta bagaimana remaja itu tahu bagaimana
memahami dirinya tersendiri, setelah itu memahami lingkungannya supaya tidak masuk ke dalam langkah yang salah seperti itu, dan juga dengan melakukan sosialisasi secara aktif dengan genre ini salah satu langkah Victoria untuk bisa aktif mencegah penanggulangan remaja saat ini seperti itu. Oke, nah kalau Egy sendiri gimana? Kan mungkin Egy sama Victoria ini kan satu visi misi ya, tapi kan mungkin punya pandangan yang beda, punya rencana yang beda. Nah kalau Egy sendiri seperti apa? Baik, sebenarnya gak jauh beda Kak, sama-sama karena di sini kita juga targetnya adalah generasi Z, di mana generasi Z itu kan rata-rata udah pada punya media sosial. Betul. Jadi mau nggak mau ya kita harus memanfaatkan itu gitu loh untuk mensosialisasikan atau memberi pengetahuan kepada mereka. Tetapi ada langkah yang lebih konkret atau lebih mudah sebenarnya lakukan. Semisal kita harus bisa melihat lingkungan sekitar kita. Kita bisa kayak sharing bersama teman-teman. Mungkin kalau misalnya lagi nongkrong tuh kita bisa tahu kayak nyempil-nyempil dikit, ngasih tahu misalnya bahas pernikahan dini, bahayanya kayak apa itu. Karena menurut saya kalau daripada kita mensosialisasi yang terlalu formal itu tuh biasanya anak-anak atau audiens tuh biasanya tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berada di salah satu kondisi informal, misalnya lagi nongkrong atau lagi ngobrol-ngobrol santai, itu biasanya tuh kayak mereka tuh pada maksud gitu loh Kak, seperti itu. Dan juga ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu dengan melalui program kerja saya yang sudah saya canangkan di Duta Genre ini, yaitu namanya Eling Lan Mas Bodo. Itu ada singkatannya itu Kak. Apa itu? Egiweling lan wadah sinau poro muda. Luar biasa banget. Jadi di sini saya hanya menekankan bahwasanya saya tidak hanya memberikan sosialisasi, tapi saya juga mengajak peran aktif dari para remaja-remaja tersebut untuk bisa menanggulangi atau memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada remaja saat ini, seperti itu. Baik, luar biasa ya, Rehan ya, teman-temannya ini. Banget. Makanya jadi juara 1 Duta Genre 2024. Oke, jadi Rehan memang kalau untuk ngobrol-ngobrol bersama teman sebaya itu udah nggak tabu lagi ya. Kalau kita misalnya ngobrolin tentang pernikahan dini ataupun tentang reproduksi wanita gitu, sebenarnya dari forum genre sendiri welcome ya kalau misalnya ada remaja yang ingin ikut berkonsultasi gitu. Iya, welcome banget kita. Soalnya kalau kita menganggap hal itu sebuah hal yang tabu, kita tuh nggak bisa kayak memberikan informasi-informasi yang lebih spesifik gitu loh. Kayak seumpama gini, kita mau memberitahu bahaya-bahaya kayak ini, kejahatan reproduksi untuk di kejahatan reproduksi wanita dan juga laki-laki, kan kadang ada yang berbeda gitu. Nah, kalaupun kita menganggap hal itu tabu, kita nggak bisa memberitahu nih, ternyata ngelakuin hal ini tuh bisa berdampak buruk pada diri kita gitu loh. Jadi ya udah, kita mulai sekarang tuh harusnya open minded tentang bahaya-bahaya kayak ini penyakit penularan seksual kayak HIV kayak gitu. Kita harusnya lebih bisa memahami gitu loh bagaimana dampaknya, kemudian apa-apa aja yang bisa bisa menjadikan diri kita terdampak HIV kayak gitu. Jadi jangan jadikan hal tersebut itu sebagai hal tabu gitu. Oke, baik. Oke, Rehan, Egy dan juga Victoria, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Kita break dulu, dan Sobat Gemilang jangan kemana-mana karena kita masih ngobrol seru barengan Forum Genre Kabupaten Magelang dan juga pemenang Duta Genre Magelang tahun 2024. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan tanya-tanya ya, pengen ikutan gabung, Andin tunggu, bisa langsung kirim WA di 081578968968. Dan pastikan Anda terus bergabung di SLI Semua Lagu Indonesia 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu?
Kenapa, Nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu. Ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh, Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun, Pak. Kok lama banget, Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu, Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. SLI, semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, masih barengan Andin tentunya di SLI Semua Lagu Indonesia. Dan Andin gak sendirian, kali ini Andin masih ngobrol-ngobrol bersama Forum Genre Kabupaten Magelang dan juga pemenang Duta Genre Magelang tahun 2024. Dan pastinya masih bergabung bersama Andin ada Raihan, Egy dan juga Victoria. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ya terkait apa sih sebenarnya visi misi dari Forum Genre dan juga Duta Genre Magelang tahun 2024. Karena banyak sekali ya masalah-masalah, problem-problem remaja saat ini yang tidak bisa diterselesaikan. Mungkin bisa ya, tapi karena mungkin semakin berjalannya waktu masih terus banyak sekali masalah-masalah yang ada. Oke, nah terkait pernikahan dini nih, ini menarik banget karena zaman sekarang mungkin masih ada tradisi untuk nikah dini aja deh gitu ya. Mungkin masih ada orang tua yang kalau udah nikah dini, kalau udah nikah udah lepas gitu ya. Atau mungkin yang karena
FOMO nikah gitu di medsos gitu, ya kan? Nah, ini menurut Egy sendiri seperti apa? Baik, ini berbicara tentang pernikahan dini ya. Pernikahan dini terutama di daerah saya, di salah satu daerah di Kecamatan Kajuan itu merupakan salah satu daerah dengan peringkat pernikahan dini paling tinggi se-Kabupaten Magelang. Yang dimana beberapa faktornya itu ada faktor budaya, faktor ekonomi, sama faktor sosial. Dan kalau misalnya kita berbicara faktor budaya dulu nih, budaya kan definisi dari budaya itu kan turun temurun ya. Jadi itu ada anggapan, ada pemikiran dari orang tua atau orang-orang sebelumnya yang mengatakan bahwasannya anak cewek kalau misalnya udah balik tapi belum nikah tuh kayak tabu gitulah. Itu tuh budaya. Terus akhirnya karena mungkin budaya tersebut berkembang di sana, jadinya mereka kayak ngikuti gitu loh Mbak gitu. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Rata-rata di daerah saya itu setelah SD atau SMP itu langsung menikah karena dirasa kalau anak cewek lebih baik tuh langsung mencari suami karena mungkin ada beberapa hal ya, karena faktor ekonomi tersebut, mungkin karena faktor ekonomi keluarganya itu kurang mampu, akhirnya si keluarga tersebut kayak menginginkan anaknya untuk supaya ditanggung jawabi oleh orang lain dengan cara menikah seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah faktor sosial ya, itu seperti tadi itu tuh sebenarnya tuh faktor budaya sama faktor sosial itu saling berkaitan Mbak. Jadi karena adanya anggapan-anggapan dan juga adanya budaya-budaya yang turun-temurun tersebut, jadi kalau misalnya anggapan anak perawan atau anak yang udah balik tapi belum menikah itu kayak dianggap tabu, malah dianggap jelek. Seperti gini, tadi kemarin kita juga sudah sempat bincang-bincang sama sahabat perempuan, itu tuh mengatakan bahwasannya yang paling susah untuk membenahi apa masalah remaja ini terutama pernikahan dini adalah di budayanya gitu. Karena pada dasarnya di Kabupaten Magelang sendiri budaya pernikahan dini itu seperti sudah dinormalisasikan. Seperti itu karena mereka mungkin kurang edukasi akan bahayanya, akan dampak-dampaknya dan sebagainya, seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang kalau udah ngomongin tentang budaya itu emang udah susah ya. Nah, ini mungkin Vicky mungkin bisa menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Egy ya. Kan tadi sudah banyak sekali faktor-faktornya, ada sosial, ada budaya, ekonomi dan sebagainya. Kalau menurut Vicky seperti apa? Menurut Victoria dari berbagai aspek tentunya, dan aspek pendidikan pun sangat berkaitan erat ya dengan adanya pernikahan dini ini, karena banyaknya itu mereka anak-anak yang melakukan pernikahan dini itu karena kurangnya informasi dari bahaya dari pernikahan dini itu, karena ternyata pernikahan dini itu bisa menyebabkan anak stunting, bayi stunting, dan itu harus diberikan informasi, edukasi secara menyeluruh ya, khususnya untuk daerah-daerah yang pelosok di Kabupaten Magelang, karena informasi seperti itu masih sangat jarang untuk disosialisasikan. Dan bagi Victoria itu diperlukan sosialisasi secara mendalam dan juga turun ke lapangan langsung untuk memberikan informasi tersebut seperti itu. Oke, baik. Nah, ini memang saling berkesinambungan ya, apalagi untuk Forum Genre sendiri. Forum Genre juga pasti kan punya program ya untuk bagaimana mensosialisasikan kepada remaja-remaja terkait dengan pernikahan dini dan juga stunting. Ini kan berkaitan juga ya, Rehan ya. Nah, kalau dari Forum Genre sendiri biasanya untuk mensosialisasikan programnya apa aja gitu? Apakah ke sekolah-sekolah atau gimana, seperti apa? Oke, kalau di Forum Genre sendiri, kita tuh sebenarnya ada program yang namanya GGS atau Genre Goes to School. Nah, di dalam situ sebenarnya kita sudah ada program itu udah dari beberapa bulan yang lalu. Nah, kita tuh untuk GGS sendiri itu kadang nggak cuma dari genre sendiri, kita juga mengajak forum anak. Nah, kita biasanya kolaborasi juga. Nah, jadi di dalam situ kita menyampaikan materi itu sebenarnya tidak cuma nikah dini, dan juga kita di situ ada menyampaikan materi kayak anemia, kemudian stunting. Nah, ya benar banget. Soalnya itu kan sebenarnya hal tersebut itu saling berkaitan ya gitu. Makanya kita untuk program-program sendiri ada yang namanya Genre Goes to School gitu. Oke, dan ini para duta genre juga ikut gitu ya? Bener banget. Oke, biasanya ke sekolah-sekolah gitu apakah juga ada semacam pelatihan khusus nggak sih, kayak macam life skill atau mungkin konseling gitu, ada nggak kalau misalnya dari program genre sendiri? Kalau untuk konselingnya itu berarti dari remaja ya? Iya, kalau konseling gitu kan ada yang namanya remaja gitu. Jadi selain mungkin dari teman-teman kalau ada konseling langsung ke anak-anak forum, kita juga ada yang namanya remaja. Nah, di remaja itu ada yang namanya PSKS. Nah, PSKS itu sendiri adalah pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Nah, gunanya untuk apa? Karena tempat bercerita itu remaja atau Gen Z itu biasanya kan lebih nyaman tuh sesama remaja gitu ya, yang umurnya tuh sepantaran gitu ya. Nah, makanya itu ada yang namanya PSKS agar tujuannya itu sesama remaja itu bisa nantinya dalam bercerita masalahnya dan sebagainya itu bisa
terselesaikan sama remaja. Nah di sini juga highlightnya PSKS itu juga harus bisa menjaga yang namanya rahasia gitu. Soalnya kan gampangnya gini, mencari kepercayaan kepada seseorang untuk bercerita kan susah. Nah makanya untuk teman-teman PIK remaja terutama yang dalam bagian PSKS-nya kita juga sering tekankan bahwasanya kalian tuh berhak kok untuk mendapatkan ataupun orang lain tuh bercerita kepada teman-teman semua, tapi kalian juga punya kewajiban yaitu tidak boleh membocorkan apa ceritanya tersebut gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Rehan, misalnya ada kasus ya, ada seorang remaja yang memang sudah dipaksa, bukan dipaksa, mungkin udah disuruh gitu sama orang tua untuk menikah, tapi dia tidak ada keinginan untuk menikah. Nah, kalau misalnya akhirnya dia curhat nih ke forum genre, ada nggak tindak lanjutnya gitu? Ada banget, karena kita kan di sini di bawah naungan Dinas Sosial PPKB ya, terutama di bidang PPKB. Nah kita selain itu kita juga bisa langsung mengkoordinasikan kepada dari bidang PPKB tersebut, dan juga selain itu kita juga bisa kolaborasi mungkin dari KPSI dan sebagainya untuk melakukan pendampingan terhadap orang tersebut gitu. Oke, baik. Nah ini emang luar biasa sekali ya anak-anak forum genre ini, dan juga Duta Genre ini punya tugas yang berat sebenarnya ya, karena tadi Egi udah menyebutkan ini faktor-faktornya juga budaya tuh lebih sulit banget gitu. Bener banget. Nah Egi, ini kan Egi dari daerah mana sih? Daerah Kajoran, Setopati tepatnya. Kajoran ya. Yeah. Nah, tadi Egi sendiri mengatakan bahwa di situ jumlah pernikahan dini tinggi paling gitu tinggi, ya. Paling tinggi itu karena budaya. Tapi mungkin nggak sih akhirnya nanti nggak jadi paling tinggi gitu ya setelah Egi sudah menjadi Duta Genre 2024, seperti apa Egi? Oke, itu menjadi salah satu manifesting aku Kak, menjadi salah satu harapan dan target aku, tujuan aku yaitu untuk menanggulangi masalah remaja itu pernikahan dini seperti itu. Karena mungkin Tuhan memberikan aku jabatan sebagai Duta Genre ya karena mungkin aku harus lebih sadar lagi, harus lebih care lagi sama permasalahan pernikahan dini daerahku gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada suatu saat nanti akan ada berubah jadi yang tidak paling tinggi, saya jawab Insya Allah akan ada. Iya. Kalau misalnya kita sebagai remaja saling bersatu, kalau misalnya kita sebagai remaja itu saling menguatkan diri kita dan mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar atau hal-hal yang fundamental mengenai pernikahan dini, Insya Allah semua itu akan bisa diatasi Kak. Baik, Dan ini Victoria dan juga Egi dan Rehan ini sudah ada yang ikut bergabung ya di 081578968968. Selamat sore dari Fania di Salam. Mau tanya nih sama Duta Genre terpilih. Untuk kemungkinan kan ada di beberapa daerah di Kabupaten Magelang yang belum tersentuh atau generasi mudanya belum tahu apa itu genre. Nah, peran kalian tentang hal ini dalam mensosialisasikan ke desa-desa akan adanya genre ini seperti apa? Oke, mungkin ke Victoria dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya buat Victoria dan juga Mas Egi ya sebagai Duta Genre di sini. Tentu kita akan secara aktif mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga remaja sebaya, khususnya untuk pelosok Kabupaten Magelang yang belum mengetahui mengenai edukasi tentang genre ya, karena genre itu adalah sarana bagi remaja yang sangat efektif untuk bisa mengenalkan tentang bagaimana cara menjadi seorang remaja yang aktif dan juga positif. Dan tentu di sini kita punya program-program dan juga berkesinambungan dengan program dari Genre ya, Forum Genre untuk Goes to School, di mana di situ adalah langkah awal dan juga langkah efektif untuk mengenalkan genre kepada remaja sebaya. Oke, jadi nggak keberatan ya kalau Vicky sama Egi harus ke pelosok-pelosok gitu? Tidak keberatan sama sekali. Turun ke lapangan, suka deh Victoria. Suka banget ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Egi seperti apa nih? Baik, menurut aku pribadi juga tidak jauh beda dengan Victoria, bahwasanya itu juga sudah menjadi tanggung jawab kami dan juga amanah kami yang diberikan dari Dinsos kepada kami, bahwasanya kami harus mengenalkan apa itu genre terlebih dahulu kepada teman-teman kami di pelosok-pelosok sana yang mungkin belum tahu apa itu genre. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasannya di sini kami juga menjalankan sesuai dengan hati nurani kami. Kami tidak hanya disuruh, tapi kami tuh memang punya niatan atau memang punya pikiran buat mengenalkan itu karena pada dasarnya kalau generasi Z ya sekarang mungkin ya tadi saya sudah bilang banyak menggunakan media sosial dan sebagainya, itu kan tidak semua orang-orang tuh juga punya media sosial. Jadi alangkah lebih baiknya itu kalau misalnya kita langsung terjun ke lapangan secara aktif, bertemu dengan orang-orangnya, bertemu dengan audiensnya, dan mungkin saling bertukar pikiran bareng-bareng, itu akan lebih
eksklusif gitu loh pensosialisasiannya seperti itu. Oke, jadi Fania juga yang ingin mengundang misalnya ya Duta Genre untuk ke sekolah-sekolah yang mungkin bisa dibilang pelosok bisa ya. Boleh sekali. Tunggu kita ya. Tunggu kita ya. Oke, siap, baik. Ada pertanyaan lagi nih untuk Rehan dari Duta yang ada di Gun. Mau tanya nih, saya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan dan saat ini saya kelas 1 SMA ya. Dan ini saya mau bertanya, untuk bisa bergabung di forum genre itu seperti apa sih? Apakah ada syarat tertentu dan apakah ada syarat umur tertentu? Mungkin Mas Rehat silakan untuk menjawab. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya. Nah, untuk bergabung dalam forum genre gitu sebenarnya gampang banget nih. Nah, caranya itu sebenarnya gampang untuk kualifikasi umur terlebih dahulu ya. Nah, umurnya itu kita membatasi adalah untuk 16 sampai 24 dan juga belum menikah gitu. Oke gitu. Gitu untuk umur ya. Tapi secara spesifik ada syarat tertentu nggak sih? Kalau untuk syarat tertentu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin nanti ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilalui kayak seumpama wawancara dan sebagainya seperti itu. Yang itu yang basic-basic aja gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pengurus forum genre sendiri itu apakah setiap tahun itu rolling ganti atau seperti apa itunya? Oh iya, oke. Untuk forum genre sendiri kita mengacu kepada nasional ya, peraturan nasional bahwasanya untuk satu periodenya itu 2 tahun gitu. Nah, kalau untuk Duta Genre kan pemilihan setiap tahun. Tapi kalau untuk forumnya sendiri satu periodenya itu 2 tahun gitu. Oke, baik. Jadi untuk yang pengen ikutan gabung welcome aja ya. Bener bisa banget. Ya. Oke. Tak tunggu pokoknya. Oke, ditunggu. Ini luar biasa karena memang banyak anak muda yang sekarang ini lebih lebih aware ya tentang permasalahan remaja gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk para Duta Genre terpilih. Selamat sore. Egi dan juga Victoria mau tanya nih, khususnya saya ini kan dari Kiki yang ada di Muntilan ini terkait dengan isi piringku dan juga obat anemia. Nah, kalau untuk isi piringku sendiri itu seperti apa sih? Karena memang dari remaja itu sudah harus memikirkan atau memperhatikan pola makan. Seperti apa pengaruhnya untuk masa depan? Silakan mungkin ke Vicky dulu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi untuk isi piringku ini adalah suatu pola makan yang seimbang ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu sesuai dengan umur juga. Jadi dengan adanya itu dapat mengurangi angka stunting dan adanya obat anemia atau tablet penambah darah itu khusus untuk remaja ya, untuk masa pertumbuhan digunakan supaya kita bisa tumbuh secara optimal dan bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik dan bisa melahirkan anak yang tidak stunting seperti itu. Oke, baik. Kalau ini khusus cewek ya, para cewek-cewek. Tapi sebenarnya untuk yang cowok-cowok juga ya, Egi ya. Kalau juga harus memperhatikan asupan makan dan juga minum vitamin penambah darah karena mereka nantinya akan menjadi calon bapak gitu. Benar sekali. Nah, kalau menurut Egi sendiri seperti apa? Baik, dari definisi isi piringku tuh sebenarnya adalah bagaimana kita memakan makanan yang itu tuh porsinya tuh pas. Dalam hal ini yang kita masukkan itu ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada makanan pokoknya, juga ada sayurannya Kak. Dan di isi piringku ini tuh ada beberapa ketentuan yang bisa teman-teman lakukan, yaitu yang pertama adalah jadi dalam satu piring tersebut tuh 1/3 piringnya itu diisi dengan lauk pauk Kak. Lauk pauknya yang penuh protein seperti mungkin tempe, tahu, ayam dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu ada 1/3-nya tuh diisi dengan buah-buahan. Buah-buahan terserah sesuka hati teman-teman aja. Misalnya teman-teman suka apel ya udah dikasih apel gitu. Kalau misalnya teman-teman suka jeruk ya udah makan jeruk juga nggak apa-apa. Dan selanjutnya itu 2/3 itu adalah dari sayuran Kak. Karena sayuran ini tuh penting banget terutama untuk menjaga kesehatan tubuh ya Kak ya. Jadi mengapa di sini ukurannya tuh lebih dibanyakin karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang tuh susah banget makan sayur Kak. Iya, lebih milih makan seblak ya. Iya, lebih milih seblak. Bener ada sayurnya tapi itu beda. Beda lagi, sayur-sayuran kayak wortel mungkin ya, terus kayak terong dan sebagainya. Dan untuk 2/3 sisanya itu adalah makanan-makanan pokok, bisa nasi juga gak apa-apa, atau enggak karbohidrat yang lain untuk menguatkan atau membagikan tenaga kita untuk beraktivitas selama 1 hari seperti itu. Oke, siap, baik. Pertanyaan sudah dijawab ya, dan kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi, kita lanjut lagi. Dan pastinya untuk sahabat Gemilang jangan kemana-mana, Andin masih terus ngobrol-ngobrol bersama Rehan, Egi dan juga Victoria. Pastikan Anda terus bersama kami tentunya di SLI Semua Lagu Indonesia 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pak, kenapa Bapak merawat mata air seperti itu? Kenapa nak? Bapak merawat mata air istimewa
kecewa banget. Anakku, memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh, dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok, dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan Bitles Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang.
Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. SLI, semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus gabung bareng Andi. Dan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Forum Genre Kabupaten Magelang dan juga pemenang Duta Genre Magelang tahun 2024. Kalau tadi Rehan udah spesifik ya ngasih tahu apa sih Forum Genre itu, apa visi misinya, dan juga Egy dan Victoria yang sudah menjelaskan sebenarnya tugas-tugas Duta Genre itu seperti apa sih. Nah, tadi kita juga ngobrol-ngobrol terkait dengan pernikahan dini yang bertautan ya dengan stunting, dan sebenarnya juga kalau Forum Genre ini juga berhubungan dengan kenakalan remaja juga. Ada ya hubungannya ya, apalagi di Kabupaten Magelang sendiri sering banget nih terjadi tawuran gitu. Tapi sebenarnya saat sosialisasi nih Rehan, misalnya ke sekolah-sekolah juga ada nggak sih sosialisasi tentang tawuran gitu? Ada sebenarnya kita. Nah, kita tuh sebenarnya mensosialisasikan mungkin pokoknya tentang anemia, stunting dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita kan pasti tahu kan ya sama remaja pasti ada yang namanya kenakalan remaja. Nah, makanya di situ kita tuh sering menyelipkan beberapa materi tentang kenakalan-kenakalan remaja. Seperti contohnya tawuran, kemudian nabza yang paling banyak banget ya ini yang tentang nabza, mereka mengonsumsi kayak ngelem dan sebagainya, itu kita sering menyelipkan di materi-materi ketika kita sosialisasi gitu. Oke, dan juga ada pakarnya juga ya yang menjelaskan gitu. Baik, oke, untuk Egy dan juga Victoria nih kan selain juga stunting, pernikahan dini, dan tadi yang seperti disebutkan Rehan juga Forum Genre juga ikut ya dalam kenakalan remaja gitu ya untuk memberikan sosialisasi. Nah, kalau untuk di Victoria dan juga Egy ada nggak sih program kerja terkait dengan itu? Karena miris banget ya masih SMP udah terus rutin tawuran gitu, padahal sebenarnya masih ada aktivitas lain yang positif gitu. Gimana menurut Vicky dulu deh? Jadi program yang akan kita lakukan ya tentunya dengan berkesinambungan dengan Ghost to School. Di situ juga kita akan mengadakan suatu kegiatan atau games yang memang lebih mengenalkan soal bahaya dari nabza itu sendiri, juga bahaya dari kenakalan remaja, tawuran dan lain sebagainya. Dan di situ akan kita selipkan secara efektif supaya lebih pendekatan terhadap yang konselor juga remaja supaya lebih memahami bagaimana cara pencegahannya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau menurut Egy sendiri seperti apa? Baik, di sini ada beberapa cara seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh sama Vicky ya, dan ada beberapa cara juga di mana kami rencana itu pingin banget kan itu di salah satu di Kabupaten Magelang banyak sekali kecamatan kan Kak. Dan jadi kami itu pinginnya tuh nanti kecamatan tersebut tuh ada Pick Air. Jadi bukan hanya kami sebagai Duta Genre yang mensosialisasikan tentang masalah kenakalan remaja, tapi teman-teman Pick Air per kecamatan itulah yang nanti akan membantu kami seperti itu, karena mungkin karena satu kecamatan jadi lebih dekat kan, jadi lebih intensif gitu. Dan juga nantinya kami akan memiliki program kerja yaitu seperti lomba antar Pick Air se-Kabupaten Magelang ini, kayak di mana hal tersebut kami fokuskan supaya peran remaja itu tuh dapat berperan aktif dan tidak hanya semata-mata hanya kita saja sebagai Duta Genre yang harus mensosialisasikan, harus merubah atau menjadi agent of change. Tapi itu semua remaja di Kabupaten Magelang itu loh bersatu padu seperti itu Kak. Karena pada dasarnya kenakalan remaja itu sendiri kan karena mungkin ada faktor lingkungan juga kan Kak. Jadi sebagaimana kita bisa membuat lingkungan tersebut dulu menjadi baik dulu seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, Rehan, kalau Egy dan juga Victoria kan punya program kerja ya terkait dengan kenakalan remaja dan juga pernikahan dini, stunting. Nah, kalau untuk Forum Genre sendiri, kedepannya ada nggak sih program yang ingin dijalankan? Silakan. Oke, untuk Forum Genre sendiri itu sebenarnya ada. Nah, itu programnya itu insya Allah mulai bulan depan. Nah, kita itu akan mendatangi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang gitu. Nah, kita akan menjelaskan tentang beberapa hal ataupun malah banyak hal. Kita akan sharing-sharing di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, makanya untuk teman-teman bisa stay tune ya di kecamatan masing-masing gitu. Oke, tapi memungkinkan nggak sih kalau untuk sosialisasi ini nggak cuma untuk remaja aja, tapi orang tuanya juga, karena orang tua juga
juga butuh edukasi. Pasti. Oke, baik. Yeah. Ya, langsung aja kalau gitu pesan-pesan nih Egi kepada remaja di Kabupaten Magelang seperti apa? Baik. Pesan di sini saya tidak akan terlalu fokusin buat remaja, tapi buat semua orang, semua hal. Karena sebenarnya komponen dalam menciptakan suatu inovasi itu kan nggak cuma remaja ya Kak ya, terutama masalah remaja ini, tapi peran orang tua, peran lingkungan sekitar, peran guru mungkin di sekolah juga penting gitu Kak. Jadi pesan saya adalah kita harus bersatu untuk menyeimbangkan keselarasan supaya masalah-masalah remaja di Kabupaten Magelang itu dapat diatasi seperti itu. Mungkin dengan kita bisa memberikan sebagai orang tua tuh harus lebih care sama anaknya supaya anaknya tidak terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja seperti itu, dan juga menyadarkan orang tua juga bahwasanya pernikahan ini tidak baik dan berserta resiko-resikonya yang tadi sudah kami jelaskan. Selain itu untuk remaja sendiri adalah jadilah remaja yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan orang sekitar, karena yang seperti kita tahu bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, betul? Seperti itu. Jadi kita sebagai remaja sudah sepatutnya untuk melek terhadap kecanggihan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang baik. Karena pada dasarnya kenakalan remaja ini kan juga tidak hanya semata-mata dilaksanakan secara langsung Kak. Zaman sekarang tuh banyak banget cyberbullying gitu kan, komenan-komenan jahat itu, dan itu tuh juga termasuk kenakalan remaja menurut kami. Jadi buat remaja harus lebih aware sama lingkungan sekitar, harus bisa menjadi remaja yang produktif juga. Ikutilah ajang-ajang kayak duta betul banget kan. Jadi remaja berprestasi, dan juga yang paling penting adalah bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan baik, seperti itu. Oke, amin. Oke, langsung aja Victoria, seperti apa mungkin pesan-pesan untuk para remaja di Kabupaten Magelang? Silakan Vicky. Baik, untuk pesan-pesan dari Victoria buat remaja Magelang ya, tetap jadi diri sendiri, kenali diri sendiri, baru kita bisa mengenali lingkungan kita sekitar. Gitu juga selalu positif ya, karena memang kita harus melihat segala sesuatu dari sisi positif, dan tentunya wujudkanlah remaja gemilang ya, Magelang gemilang, supaya menjadi bersinar. Dan disinilah kita akan bareng-bareng sebagai duta genre ya, bareng-bareng sama remaja untuk kita bangun Magelang gemilang tahun berikutnya tentunya. Dan boleh kasih jargonnya dari Victoria ya? Apa itu? Stay confident, stay positive, and don't forget to keep smiling. Dukung Victoria. Oke, mungkin Victoria katanya juga next akan ada pemilihan duta genre Jawa Tengah ya. Betul. Bisa boleh dong dipromosikan kalian berdua ya. Iya. Siapa dulu? Kamu dulu aja. Boleh. Teman-teman semua, sahabat gemilang, yuk follow ya Instagram kita gitu ya. Aku Victoria Krista Mas Egi apa nih? Egi Irham M-nya 3. Betul. Dukung kita selalu untuk bisa mewujudkan perwakilan dari Kabupaten Magelang untuk apresiasi duta genre Jawa Tengah tahun 2025. Oke, sukses terus pokoknya. Oke, ya next terakhir Rehan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oke, kesan-pesan dari aku nih ya. Nah, buat teman-teman itu jangan lupa untuk kenali terlebih dahulu diri kita sendiri, baru kita dapat mengenali orang lain gitu. Karena apa? Karena dalam diri kita sendiri kadang tuh kita tidak terlalu dekat dengan diri kita sendiri. Jadi makanya kita tuh mungkin kayak menjalani kehidupan tuh kayak gini. Duh, aku di kehidupan tuh sebenarnya cari apa yang bakat di aku itu apa. Nah, jadi pesanku buat kalian semua, kenali terlebih dahulu potensi-potensi ataupun kekurangan dan juga kelebihan dari teman-teman sendiri, baru bisa mengenali orang lain kayak gitu. Oke, yang penting seperti yang tadi Victoria bilang, stay positif ya. Bener banget. Baik, terima kasih untuk Egi dan juga Victoria. Terima kasih juga Rehan untuk waktunya hari ini. Pokoknya sukses terus ya. Sukses buat kalian berdua. Semoga sukses di Duta Jateng. Duta Genre Jateng. Amin. Dan juga sukses untuk Forum Genre ya, Rehan ya. Dan terus berkelanjutan program-programnya yang luar biasa. Siap. Baik, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu. Andin menemani Anda di SLI Semua Lagu Indonesia. Spesial banget hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama Forum Genre Kabupaten Magelang dan pemenang Duta Genre Magelang tahun 2024. Oke, saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Bye. SLI, semua lagu Indonesia. Semua lagu Indonesia. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.